Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Kelebihan dari bioteknologi ini adalah penggunaan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapat, teknologi yang sederhana dan tidak memiliki dampak negatif jangka panjang, serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya, serta sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, misalnya suhu dan hama. Contohnya adalah donat tape singkong. Alasannya, bahan dasar donat yang menggunakan tepung terigu yang difermentasi dengan menambahkan hamil sejenis jamur sehingga adonan donat akan mengembang dan menjadi lebih besar. Dan tape singkong yang pembuatannya merupakan hasil fermentasi dari ragi tape. Materials to make donut cassava tips: 200 grams high protein flour, 100 grams all-purpose flour, 2 tablespoons of powdered milk, 100 grams cassava tips, 1 egg, 40 grams of butter, 1/4 teaspoon salt, 85 milliliters of warm water, 3 tablespoons sugar, and the last 6 grams of instant yeast. Langkah-langkah membuat donat tape singkong. Langkah pertama, masukkan tepung, ragi, gula, susu bubuk, dan tape, lalu aduk hingga merata. Langkah kedua, tambahkan air lalu aduk adonan hingga menjadi lengket. Langkah ketiga, diamkan adonan selama 30-40 menit. Langkah keempat, uleni kembali adonan kurang lebih 10 menit hingga adonan menjadi halus. Langkah kelima, tambahkan mentega dan garam, lalu uleni kembali hingga mentega mencampur rata dengan adonan. Langkah keenam, cetak adonan sesuai yang Anda inginkan, lalu tutupi dengan kain hingga adonan mengembang. Langkah ketujuh, panaskan minyak dengan api kecil, lalu goreng adonan. Langkah kedelapan, angkat dan tiriskan. Langkah kesembilan, donat tape singkong siap untuk dihidangkan. Reaksi kimia pada fermentasi tape adalah glukosa atau C6H12O6, 2 etanol C2H5OH, ditambah 2 karbon dioksida atau CO2, ditambah 2 ATP atau energi. Fermentasi termasuk jenis respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan jenis respirasi tanpa menggunakan oksigen. Pembuatan tape merupakan jenis produk bioteknologi tradisional. Salah satu jenis jamur yang ada pada pembuatan tape yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae masuk ke dalam kerajaan fungi, divisi Ascomycota, subdivisi Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces. Pada pembuatan makanan dengan proses fermentasi termasuk tape, membutuhkan suatu ragi atau fermen. Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Morfologi jamur. Saccharomyces cerevisiae merupakan cendawan berupa kamir sejati. Tergolong eukariot, mempunyai potensi kemampuan yang tinggi sebagai monostimulan. Dan bagian yang bermanfaat tersebut adalah dinding selnya. Secara morfologi hanya membentuk blastospora, berbentuk bulat lonjong, oval atau bulat telur yang dipengaruhi oleh strainnya. Jamur tapai Saccharomyces cerevisiae ini memiliki struktur yang pertama kapsul, yang kedua dinding sel. Dinding sel kamir pada sel-sel yang muda sangat tipis, namun semakin lama semakin menebal seiring dengan waktu. Pada dinding sel terdapat struktur yang disebut bekas lahir dan bekas tunas. Tiap sel hanya memiliki satu bekas lahir, namun bisa membentuk banyak bekas tunas. Singkong sebagai alternatif pengganti beras. Seperti yang kita tahu, nasi yang merupakan olahan dari beras ini merupakan salah satu makanan pokok orang Indonesia. Bahkan, banyak orang beranggapan kalau belum mengkonsumsi nasi, maka diibaratkan belum makan.
Sayangnya tidak banyak orang yang menyadari bahwa nasi memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Manfaat singkong bagi kesehatan diantaranya yang pertama sumber energi, yang kedua sumber serat, yang ketiga sumber vitamin K, yang keempat sumber vitamin B kompleks, yang kelima sumber mineral, dan yang terakhir bebas gluten. Perbandingan harga singkong dan beras. Harga singkong. Harga singkong terkini di pasaran cukup fluktuatif dan bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Harga beras. Kementerian Pertanian Kementan memproyeksikan harga beras bakal stabil hingga Maret 2021. Perbandingan gizi tape singkong dan nasi putih. Tape singkong. Dilansir dari DPP Persagi, dalam 100 gram tape singkong terkandung sejumlah nutrisi, meliputi 173 kandungan kalori, 0,5 gram protein, 0,1 gram lemak, 42,5 gram karbohidrat, 30 gram kalsium, 30 mg fosfor, dan 56 gram air. Karusium no yakuwari wa keka no kakuchoshi, keka no kyosaku wo fusegu no tasukeru koto desu. Sono naka no karusium to rin no ganyo ryo wa kenko na hone to kensetsu wo iji suru yo ni kinoshimasu. Sono naka no probiotikus mata wa zendama kin no ganyo ryo wa soka kikei no enkatsu na ue o iji suru ue de juyo na yuso desu. Penelitian ini memperkirakan laju konversi lahan sawah nasional sebesar 96.512 hektar pada tahun 1. Dengan tingkat laju tersebut, lahan sawah yang ada sekarang seluas 8,1 juta hektar akan menciut menjadi hanya sekitar 5,1 juta hektar pada tahun 2045. Dapat kita lihat pada grafik bahwa kebutuhan beras adalah tetap cenderung naik, namun kenaikannya tidak terlihat secara signifikan. Pada tahun 2014, Indonesia pernah menjadi produsen beras terbesar di dunia setelah Cina dan India. Tetapi beberapa tahun terakhir, Indonesia perlu mengimpor sekitar 3 juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari negeri Thailand dan Vietnam. Yeast concentration affect moisture content and organoleptic but doesn't affect glucose levels of cassava tape. Long fermentation affect the water, glucose and organoleptic content of cassava tape. The interaction between yeast concentration and fermentation time affect water content but doesn't affect glucose levels and cassava tape organoleptics. Selain itu, hubungan ketahanan pangan tape singkong dengan donat tape singkong ialah semakin baik hasil produksi tape singkong, maka produksi dari donat tape singkong itu pun akan mengikuti, yaitu akan memiliki ketahanan pangan yang baik dan dapat terus diproduksi untuk kalangan masyarakat. Harga modal dan harga jual, kita harus mengetahui biaya tidak tetap dan biaya tetap dari pembuatan donat tapai. Modal yang digunakan untuk membuat satu donat tapai adalah Rp1.175 dan dijual dengan harga Rp4.000 karena tambahan kemasan serta varian donat. Kemudian cara untuk menentukan BEP adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya tidak tetap dikali harga persatuan produk, dan didapatkan BEP-nya sebesar Rp113.000.